Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely student? Okay, today I want to explain about kisi-kisi Part 1 tahun ajaran 2020-2021 untuk tematik khususnya bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Okay, baiklah. Bunda ingin jelaskan dulu ya. Ada 4 poin di sini yang penting ya, yang perlu kalian ingat dalam kisi-kisi pas 1 ya, pas semester 1 bahasa Indonesia. Yang pertama adalah jenis-jenis paragraf, pengertian ide pokok, kalimat penjelas dan kesimpulan. Kemudian poin kedua, pengertian teks eksplanasi dan struktur dasarnya. Yang ketiga, cara menentukan informasi penting, kalimat efektif, kata atau kalimat baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi. Yang keempat, data informasi di dalam formulir kegiatan dan riwayat hidup. Ya. Baiklah, Bunda akan menjelaskan poin pertama dulu, yaitu pengertian ide pokok. Ya, ide pokok dan penjelas. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjiwai suatu paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok secara detail ya. Jadi dia yang menjelaskan secara detail. Misalnya ide pokoknya itu tentang liburanku di semester 1 ya. Nah, penjelasnya di situ baru menceritakan ya. Dia jalan-jalan kemana ya, perginya naik apa, bersama dengan siapa. Nah, itu merupakan penjelasnya, kalimat penjelasnya ya. Dan ingat ya nak, setiap paragraf itu memiliki ide pokok ya, minimal 1 ide pokok. Yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf ya. Di sini Bunda jelaskan review juga ya pengetahuan kita yang sebelum-sebelumnya ya. Paragraf itu terdiri dari 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, ide pokok terletak di awal kalimat. Induktif, ide pokok terletak di akhir kalimat. Dan paragraf campuran itu ide pokoknya terletak di awal dan di akhir kalimat. Next, pengertian kesimpulan ya. Kesimpulan adalah ikhtisar dari uraian panjang suatu bacaan atau teks ya. Jadi ikhtisar itu inti pentingnya ya. Isinya ya, ikhtisar itu inti pentingnya ya, informasi pentingnya ya dari suatu penjelasan yang panjang ya. Contoh misalnya Bunda menjelaskan tentang liburan tadi ya, liburan semester 1 saya pergi ke Surabaya, saya naik kereta api, saya pergi bersama dengan keluarga ya, saya menikmati liburan itu, saya pergi ke alun-alun, saya pergi ke waterpark, saya pergi ke museum ya. Di sana saya juga mengunjungi keluarga ya, saya makan di lesehan ya, kayak ayam penyet di Surabaya, kemudian saya jalan-jalan ke mallnya dan lain-lain ya, panjang penjelasannya. Nah, kemudian kita kesimpulannya gitu. Jadi selama saya bisa kesimpulannya itu berisi tentang ekspresi kita ya, perasaan kita. Jadi selama liburan semester 1 saya sangat bahagia sekali karena bisa berkumpul dengan keluarga dan jalan-jalan. Itu intisarinya ya. Oke? So, next slide ya, pengertian teks eksplanasi dan struktur dasarnya. Nah, pengertian teks eksplanasi yaitu teks yang berisi informasi tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat. Kedua, struktur dasar teks eksplanasi yaitu ya, pernyataan umum, memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Deretan penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Dan kesimpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Ya. Bisa kesimpulan itu juga kita masukkan pendapat kita di situ ya, saran kita atau pendapat kita di situ ya, dan kesimpulan.
Oke, di sini Bunda kasih contoh ya nak ya. Ada teks eksplanasi. Yang ketiga itu contoh teks eksplanasi tentang James Watt sang penemu mesin uap ya. Jadi pernyataan umum atau pembukanya adalah James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Nah, itu pernyataan umumnya ya. Ibaratnya kita penjelasan awalnya ya, siapa sih James Watt itu? Apa sih yang dia ditemukan? Lahirnya kapan ya? Penjelasan umumnya saja. Kemudian deret penjelasnya. Nah, baru kita masuk ke ide pokoknya ya, menguraikan topik atau ide utamanya, yaitu James Watt sang penemu mesin uap. Jadi di situ ketika kita jelaskan ya bagaimana cara dia tuh menemukan mesin uap ya. Nah, saat usia 18, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang membuat instrumen dan peralatan selama 1 tahun ya. Itu yang perjalanan hidupnya ya, bagaimana dia menemukan mesin uap. Kemudian setelah itu ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya ya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap. Kemudian pada tahun 1765 dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik ya. Tuh. Jadi dia diperkenalkan dengan Profesor Robinson ya, mengenalkan mesin uap. Tapi kemudian James Watt memperbaruinya lagi ya, mesin uap itu agar menjadi lebih baik lagi ya. Kesimpulannya ya, sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengembang mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dalam simbol W atau International System of Units SI seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberikan dampak positif bagi manusia ya. Banyak manfaatnya mesin uap tersebut ya nak ya, bisa digunakan untuk pertanian dan lain-lain. Next slide yaitu cara menemukan informasi penting, kalimat efektif, kata atau kalimat baku dan tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, di sini bagaimana sih Bun cara menemukan informasi penting? Ingat nak review kita kemarin ya, menggunakan 6 kata tanya ya. Dalam teks itu ya, kita cari 6 kata tanya. Apa, menggunakan apa ya? Mengapa ya? Kemudian siapa, kapan, di mana, dan bagaimana ya, bisa menggunakan itu. Misalnya siapa yang menemukan mesin uap, kapan mesin uap dibuat ya, apa manfaat mesin uap, kemudian di mana penemuan mesin uap tersebut, bagaimana cara Watt menemukan mesin uap, dan lain-lain ya. Nah, hasil jawabannya itu ya, misalnya siapakah James Watt, maka pertanyaannya ya harus kita jawab dengan kalimat efektif. James Watt adalah sang penemu mesin uap, seperti itu ya. Itu contoh kalimat efektifnya ya. Jadi kalimat efektif itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Contoh di sini Bunda punya, kapan pertama kali ditemukan radio? Radio ditemukan pada tahun 1929, seperti itu contoh. Kemudian ya, pengertian kata baku dan tidak baku ya. Kata baku adalah kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya. Dan kata tidak baku malah sebaliknya ya, tidak ada di dalam penulisan pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. Contoh, di sini Bunda punya contoh, pada tahun 1985 Carl Benz membangun mobil bahan bakar bensin yang menggunakan bernama Motorwagen. Coba perbaiki. Nah, coba yuk kita perbaiki kata-kata yang di situ yang garis miring ya. Yang benarnya adalah pada tahun 1885 Carl Benz membuat mobil yang berbahan bakar bensin yang diberi nama Motorwagen ya. Tuh, seperti itu.
Jadi ada kalimat di situ ya yang tidak sesuai dengan teks tersebut maka diperbaiki. Nah itu juga termasuk kalimat tidak efektif atau kalimat tidak baku ya nak ya, karena salah penulisannya. Oke, next. Yang terakhir adalah data informasi di dalam formulir kegiatan dan riwayat hidup. Bunda kasih dulu contoh pengertiannya dulu ya. Yang pertama yaitu pengertian formulir kegiatan dan informasi pentingnya itu apa ya. Jadi formulir yaitu secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Informasinya itu berisi data diri sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang diikuti ya, seperti misalnya kalau kita lomba ya, formulir lomba berarti apa di situ? Ada nama lengkap ya, ada pertanyaan nama lengkap kita, tempat dan tanggal lahir kita, umur kita berapa, kelas kita berapa ya, kemudian alamat kita di mana, alamat rumah ya, atau sekolahnya dari mana bisa ditambahkan di situ ya. Kemudian hobi kita apa ya. Jarang sih ditanya hobi ya, tapi kadang-kadang ada. Kemudian yang kedua, pengertian riwayat hidup dan informasi penting ya. Pengertian riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan ya. Disajikan dengan dua bentuk ya nak ya. Disajikan dengan bentuk fakta dan rinci. Kemudian riwayat hidup itu terbagi dua bentuk ya. Yang pertama adalah bentuk singkat seperti kayak formulir ya. Kemudian yang panjangnya adalah narasi berbentuk deskripsi cerita ya. Nanti next ada contohnya ya. Kemudian 5 poin penting yang harus ada di riwayat hidup. Yang pertama adalah identitas diri, riwayat pendidikan, keterampilan atau kemahiran, pengalaman berorganisasi, dan prestasi. Perlu diingat ya Naya, itu yang terdapat di riwayat hidup ya. Next slide itu ada contoh formulir kegiatan itu sebelah kiri ya. Itu kayak formulir pendaftaran peserta lomba cerdas cermat ya. Di situ ada nama ayah, ibu, NSN ya. Sesuai kebutuhan lomba tersebut ya. Apa yang diinginkan oleh panitia itu ya, mengetahui sedetail apa peserta lombanya ya, peserta lombanya bukan calon ya. Kemudian riwayat hidup ya. Itu berisi tentang identitas diri seperti alamat, tanggal lahir, nama kita ya. Kemudian hobi kita, bisa masuk tujuan kita ngapain ya. Kemudian profil kita. Nah, kemudian ada kemahiran ya dan kemampuan skill kita ya, kemahiran, keahlian ya. Bahasa itu pun termasuk skill ya. Bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, termasuk skill. Kemudian ada juga kemampuan skill yang lainnya ya, seperti bisa menggunakan komputer ya, desain grafis ya, video editor ya, kemudian memahami ya dan bisa mempraktekkan Microsoft Office baik Word, PowerPoint atau Excel ya. Kemudian ada organisasinya juga ya, nak ya, pengalaman kita berorganisasi, ikut apa pernah ya. Misalnya Bun, saya pernah jadi OSIS, tulis di situ. Bun, saya pernah ikut jadi anggota ekskul, silakan ya, apa PMR atau pramuka ya, silakan tulis di situ. Atau Bun, aku pernah jadi panitia di rumahku Bun, jadi apa, Karang Taruna ya, ada anak KKN, kami jadi panitianya, bisa tulis ya. Itu adalah organisasi ya. Kemudian formal education-nya ya, pendidikannya dari TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, dan universitas apa berserta jurusannya apa ya. Itu formal education. Nah, terakhir bisa ditambahkan tanda tangan ya, tapi kalau nggak ada tanda tangan never mind, nggak masalah ya. Oke. Sedikit saja Bunda penjelasan terakhir ya tentang Little Message of Islamic Character Building ya. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa ya. Jadi Bunda di sini hadis Tirmizi dan Ahmad ya. Jadi Bunda di sini ingin kalian ya untuk selalu bersikap jujur ya nak ya, baik saat ujian, baik saat belajar ataupun saat bertemu sama orang lain ya, bersosialisasi dengan orang lain ya. Bunda inginkan anak Bunda tetap jujur ya, tidak ada ketika ulangan pasnya nanti buka Google, buka YouTube lah, buka apalah link-link yang lain ya, tidak perlu ya.
dengan kesungguhan hati ya, dengan belajar sungguh-sungguh berdoa ya. Kalian kerjakan sendiri, insya Allah ya. Kalau kita jujur ya, maka hati kita tenang ya, nggak gelisah. Bunda Ima tahu nggak ya kalau aku tadi buka YouTube? Bunda Ima tahu nggak ya ini? Bunda Ima tahu nggak ya? Agi aku nilainya kecil. Kalau aku ini ketawa nyontek, tahu nggak ya? Nah itu udah gelisah ya, makanya ya. Kalau tidak jujur membuat jiwa kita itu menjadi gelisah ya, nggak tenang. So, Bunda inginkan anak Bunda itu untuk jujur, punya adab yang baik, akhlak yang baik, sholat 5 waktu ya. Itu saja yang Bunda inginkan ya. Kalau untuk pinter nak mudah sekali ya. Pinter tuh mudah ya. Tapi kalau untuk menjadi anak soleh, berakhlak mulia, jujur itu sangat banyak godaannya ya. Sangat sulit, banyak godaannya. Nah, makanya itu ya, Bunda main poinnya adalah kalian harus jujur ya. Apapun terjadi ya nak ya, mau nilai berapa asal kalian jujur ya, insya Allah berkah ilmunya ya, Bunda jamin berkah ilmunya ya. Kalian mungkin sekarang nggak bisa lihat ya masa depan kalian, tapi next future kalau kalian biasa untuk jujur, insya Allah ya pekerjaan nanti yang kalian dapatkan nanti setelah kuliah ya, masya Allah bagusnya ya. Kenapa? Akhlak yang mulia ya akan menghasilkan jiwa yang mulia, pikiran yang mulia ya, dan adab yang baik. Insya Allah orang banyak senang dengan kalian karena kalian jujur ya. Itu saja poin yang terpenting dari semua ini ya menurut Bunda. Okay, I think that's all I could tell you for the time being. Thank you very much for your good attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tugasnya bahasa Indonesianya silakan kalian tonton video Bunda ini, ulangi ya. Nanti kalian serap intisarinya apa, kemudian kalian ceritakan kembali ya. Jangan lupa untuk record video ketika kalian menjelaskannya kembali. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.